Terlampir sepucuk surat dokter dari garda terdepan yang ditujukan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Surat ini adalah sepenggal cerita yang dituliskan oleh Dr. Adimir Saputra, SPTHT. Salah seorang dokter di Rumah Sakit Persahabatan yang berjuang membantu pasien COVID-19. Tetapi beliau akhirnya meninggal dunia karena terpapar COVID-19 saat membantu pasien di rumah sakit tersebut. Surat ini ditujukan untuk kita dengarkan bersama. Dan saat ini, izinkan saya membacakannya untuk Anda. Kepada yang saya kasihi, seluruh masyarakat Indonesia. Saya adalah seorang dokter yang bertugas di garda depan melawan wabah. Sejak timbulnya wabah, kami semua, saya, teman-teman saya, seluruh tenaga medis, menganggapnya sebagai sebuah peperangan. Peperangan tanpa asap senapan. Kami tanpa ragu turun ke medan perang. Melawan wabah. Melawan serangan COVID-19. Kami menganggap diri kami adalah prajurit yang punya tugas, punya kewajiban untuk maju ke depan. Tak hanya waktu, tak hanya tenaga, tak hanya perasaan, tak hanya pikiran yang kami korbankan. Bahkan darah, daging, siap kami korbankan untuk melawan wabah penyakit dan merebut nyawa seseorang dari cengkraman malaikat maut. Namun, sebenarnya kami juga hanyalah manusia. Manusia biasa. Sama seperti Anda. Kami bukan malaikat. Di area isolasi penyakit yang paling berbahaya, pakaian pelindung yang harus kami pakai harus betul-betul tebal dan ketat. Dengan demikian, baru bisa menjamin keselamatan hidup kami. Masker kami harus pakai 2 lapis. Pembungkus sepatu kami harus pakai 2 lapis. Sarung tangan kami harus pakai 5 lapis. Kami harus menggunakan kacamata pelindung
yang tebal dan terasa sesak mengganggu penglihatan kami. Di bagian luar kacamata pelindung pun, kami harus masih menggunakan masker pelindung. Pakaian itu semua harus kami gunakan. Betapapun sesaknya, betapapun ketatnya. Setiap satu shift kami gunakan pakaian itu non-stop tanpa henti selama 5 jam. Dan setelah memakai pakaian pelindung, kami tidak akan bisa makan. Kami tidak akan mungkin bisa minum, mesti seteguk air. Bahkan, kami pun harus menahan jika kami perlu ke toilet. Dengan mengenakan pakaian isolasi yang rapat, ketat, tidak tembus udara, dan juga ditambah kacamata pelindung, kami, saya, teman-teman saya, seluruh tim bekerja keras dalam perjuangan. Betapapun kami merasa, semua orang di sini merasa keterbatasan fisik yang teramat sangat. Ketika kami melepaskan pakaian pelindung, kami mendapati pakaian kami yang ada di dalam semuanya basah kuyup oleh keringat. Pada bagian wajah timbul garis-garis guratan bekas kacamata pelindung. Ada sahabat kami, seorang dokter senior. Mungkin beliau saat itu sudah teramat lelah. Sama seperti kami, badan rasanya sudah ambruk. Sesaat setelah masuk daerah penyangga, kami baru bisa merasakan seteguk air. Selama 5 jam, kami baru bisa merasakan seteguk air. Dan setelah itu pun, kami hanya bisa rehat sejenak. Dan kami harus kembali masuk ke area isolasi untuk melanjutkan bekerja. Ada juga sahabat kami, salah satu dokter yang jari tangannya terluka. Setelah dibungkus rapat dengan kantong plastik, diobati seperti yang seharusnya, pun harus kembali ke tempat berjuang di garda terdepan. Saudaraku, kami sama seperti Anda. Kami juga punya orang tua. Kami juga punya anak-anak. Kami juga punya keluarga yang kami cinta. Kami tidak memikirkan keselamatan diri kami. Kami tidak memikirkan apakah diri sendiri hidup atau mati.
demi menyelamatkan nyawa manusia. Kami tetap ada di sini. Kami tetap berjuang di garda terdepan. Kami menahan banyak hal. Bahkan kami menahan kerinduan untuk pulang. Seminggu ini, kami belum bertemu dengan orang-orang tercinta. Kami belum bertemu dengan anak kami yang masih bayi. Kami belum bertemu dengan orang tua kami. Kami belum bertemu dengan istri kami tercinta. Kami ada di sini. Supaya apa? Supaya keluarga kita semua, supaya Anda, supaya seluruh masyarakat Indonesia bisa segera melepaskan masker. Berlalu semua wabah ini, dan kita semua bisa menghirup udara segar kembali. Saudaraku semua, kali ini mohon kalian bekerja sama dengan negara, bekerja sama dengan kami, dengan kesadaran Anda sendiri. Tolong tinggallah di rumah, mengisolasi diri. Tidak perlu keluar rumah dahulu. Dan lakukanlah pembatasan diri yang kami yakin semua ini tidak menyenangkan untuk Anda, sama seperti kami. Tetapi apa daya, ini adalah masa yang harus kita lalui bersama. Bantulah kami. Bantulah diri kita semua. Bantulah diri Anda. Bantulah diri orang-orang yang Anda cinta dengan tetap berada di rumah, agar kita putuskan rantai penyebaran dari COVID-19 ini. Sehingga kita semua layak untuk menghirup udara segar kembali, bebas dari virus yang mematikan ini. Sudah 20-an lebih rekan-rekan kami, sahabat-sahabat kami, bahkan guru-guru kami, para dokter, para profesor senior meninggal menjadi pahlawan kemanusiaan menghadapi virus yang mematikan ini. Bolehkah saat ini kami memohon bantuan Anda semua? Tinggallah di rumah, jagalah jarak. Mari putuskan bersama rantai penyebaran virus corona COVID-19 ini. Mungkin saudara berpikir, keluar rumah sebentar, tidak masalah. Nanti orang lain juga pikir, keluar rumah sebentar tidak akan masalah. Maka besok tetangga Anda, semua orang akan keluar rumah dan mereka berpikir bahwa tidak apa-apa, masih muda, tidak akan
terjadi apa-apa. Jika semua orang berpikir demikian, maka kapan? Kapan peperangan ini akan usai? Bukankah peperangan ini justru akan menemukan kemundurannya lagi? Dan kita akan kembali mengulang kesalahan lagi. Dengan menjadi lalai, kita sesungguhnya mengizinkan kematian terjadi secara terencana di luar kesadaran kita. Hari ini mungkin menimpa orang-orang yang tidak Anda kenal, sehingga tidak terlalu terketuk hati Anda, tidak terlalu bersedih, sebab mereka adalah orang lain, bukan sahabat saudara, bukan pula ada ikatan keluarga. Tapi siapa yang menjamin? Bagaimana jika karena kelalaian Anda, orang tua Anda yang kena, saudara Anda yang kena, sahabat Anda yang kena, atau orang lain yang menjadi tulang punggung di dalam sebuah keluarga? Kesalahan satu orang akan berakibat fatal untuk semua. Bila satu orang, dua orang, tiga orang hanya memikirkan dan mementingkan kesenangannya sendiri, maka semua perjuangan ini, maka semua kematian para pahlawan kemanusiaan dalam melawan COVID-19 ini akan sia-sia adanya. Bahkan keberadaan kami di sini saat ini pun sia-sia adanya. Oleh sebab itu, saudaraku, mohon semuanya tetap tenang dan membantu kami, membantu diri sendiri dengan bekerja sama untuk semuanya tetap berada di rumah. Untuk sementara tidak keluar kecuali untuk hal yang sangat mendesak. Jagalah pikiran, jagalah perasaan dengan baik. Saya tahu Anda bosan. Saya tahu kadang muncul rasa tidak nyaman. Tapi ketahuilah, rumah yang menurut Anda saat ini adalah tempat yang membosankan bagi kami, bagi saya, bagi sahabat-sahabat saya yang sudah berhari-hari tidur di rumah sakit, di ruang isolasi, melakukan pelayanan, melakukan perjuangan, melakukan peperangan. Bagi kami, rumah adalah tempat yang sangat kami rindukan. Rumah adalah tempat yang kami sangat ingin pulang. Tetapi pun kami tidak pulang. Kami menelan kerinduan kami. Kami menelan rasa kangen kami kepada keluarga kami. Demi apa? Untuk siapa? Untuk Anda, untuk kita semua, untuk bangsa ini, agar segera lepas dari wabah COVID-19. Saudaraku,
masa yang sulit ini apakah bisa segera terlewati? Tidak hanya tergantung kepada kami para tenaga medis, melainkan kami semua sangat mengandalkan Anda, mengandalkan setiap orang yang segera merindukan kebebasan. Asal kita semua tidak keluar rumah, asal Anda tetap ada di rumah, maka segera wabah ini pasti akan musnah. Mencegah dan mengendalikan wabah adalah tanggung jawab kita semua, tanggung jawab kita bersama, tanggung jawab setiap orang. Saat ini, virus sedang mengamuk. Kami semua di sini, petugas medis yang ada di garda terdepan, sedang berusaha melakukan yang terbaik untuk mencegah dan mengendalikan wabah. Bahkan saya sendiri saat menuliskan surat ini, saya tidak tahu apakah saya masih akan bisa bertemu dengan keluarga saya lagi. Tapi inilah pesan yang ingin saya sampaikan kepada saudara semua, masyarakat Indonesia yang saya kasihi, yang saya cinta. Mudah bagi kita mengatakan bahwa kita mencintai negara ini, bahwa kita mencintai bangsa ini. Inilah saatnya. Di saat-saat di mana keadaan genting dan dibutuhkan pengertian, pemahaman, dan kesadaran setiap orang untuk mau menjadi bagian dalam perjuangan. Sejenak, sebab saat ini saya sedang istirahat. Saya mengingat di masa-masa kuliah kami dengan cita-cita untuk menjadi seorang dokter. Kami menuntut ilmu. Sejenak kami mengenang perjuangan kami untuk mengobati rasa rindu kami terhadap keluarga kami, untuk mengobati rasa lelah kami, untuk mengobati rasa jenuh kami. Sesama dokter, kami mengenang masa-masa berjuang dahulu ketika menempuh pendidikan, ketika koas. Hanya itu obat kami ketika berada di ruang isolasi. Pada saat rehat sejenak, kami bersendah gurau. Usai kami menelpon keluarga kami. Dapatkah saudara-saudara bayangkan perjuangan kami? Maka dari itu, kami mohon, bantulah kami. Mari kita atasi. Mari kita musnahkan bersama wabah ini. Mari kita putuskan rantai penyebarannya saat ini juga. Bantulah kami dengan hanya tinggal di rumah bersama orang-orang yang Anda cintai, bersama keluarga tercinta. Tetaplah tinggal di rumah. Lakukanlah hal-hal yang berharga yang mengusir rasa bosan Anda. Mengobrollah lagi dengan anggota keluarga secara mendalam dari hati ke hati. Sebab saat ini ketika kami jauh dari keluarga, obrolan itulah yang kami rindukan. Inilah surat yang kami tulis, yang saya tulis dengan tangan saya sendiri. Mudah-mudahan corona ini segera berakhir dan kita semua
bisa beraktivitas kembali. Terima kasih Anda mendengarkan surat yang saya bacakan. Dokter yang menulis mungkin sudah ada di surga. Mari kita dengarkan pesan terakhirnya. Dan mari kita bantu dengan tetap berada di rumah. Dengan tetap mengerjakan hal yang bermanfaat. Sehingga kita semua jauh dari rasa bosan. Mudah-mudahan Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Kuasa, mengampuni kita semua, menuntun kita semua, melindungi kita semua, menjaga dan menyelamatkan kita semua. Mudah-mudahan pesan ini sampai ke hati Anda semua, sampai ke hati kita semua, dan menuntun kita dari dalam. Terima kasih. Jaga kesehatan Anda dan tetap semangat. Salam cinta kasih.